Alfian. Nama saya Zita Sirait, NPM 2301060048. Nama saya Yudi Jilid Armadik, NPM 23010600. Nama saya Olivia Jinsang, NPM 2301060060. Nama saya Sri Panggabean, NPM 2301060051. Berikutnya, manfaat cost organization. 1. Pengambilan keputusan yang informatif atau diinformatifkan. Organisasi biaya memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan analisis menyeluruh di atas biaya dan manfaat yang terkait dengan proyek atau tindakan. Kedua, alokasi sumber daya. Dengan mengatur biaya secara efektif, bisnis dapat mengalokasikannya secara efisien, memastikan bahwa dan dapat diarahkan proyek yang menawarkan untuk keuntungan dan manfaat yang tinggi. Yang ketiga, manajemen risiko. Melalui praktik organisasi biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan berbagai inisiatif. Hal ini memungkinkan mereka mengembangkan strategi untuk memitigasi risiko dan membuat keputusan yang lebih diperlukan dan diperhitungkan. 4. Peningkatan kinerja keuangan. Dengan ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka lebih berfokus dengan proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi atau penghematan biaya. 5. Transparansi yang ditingkatkan. Organisasi mendorong transparansi dalam suatu organisasi secara implikasi finansial dari berbagai keputusan dan membutuhkan akuntabilitas dan tata kelola. 6. Perencanaan strategis. Bagian internal atau integral dari perencanaan strategis karena membantu bisnis melaraskan sumber daya keuangan mereka dengan tujuan dan sasaran jangka panjang, memastikan bahwa investasi secara selaras dengan arah strategis perusahaan secara keseluruhan. 7. Keunggulan kompetitif bagi bisnis dengan memungkinkan pengeluaran yang tidak perlu dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan di pasar. 8. Perbaikan keberlanjutan. Dengan evaluasi biaya manfaat secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan dan disempurnakan. 9. Keyakinan pemangku kepentingan. Untuk mengelola biaya, alat seperti analisis biaya manfaat, termasuk investor, karyawan, dan pelanggan mendapatkan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan keuangan perusahaan. 10. Kemampuan beradaptasi dan tantangan internal dengan memberikan wawasan tentang penyesuaian yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan cost organization atau biaya organisasi. Biaya organisasi adalah proses pengumpulan, pengelompokan, dan penagihan biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk menunjang operasional bisnisnya. Biaya organisasi terbagi atas dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap dan tidak berubah seperti biaya overhead. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah dan tergantung pada volume produksi seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja. Fungsi biaya organisasi. 1. Pengelolaan biaya. Biaya organisasi membantu perusahaan dalam mengelola biaya secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan keuntungan. 2. Pengambilan keputusan. Biaya organisasi membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategi seperti penentuan harga jual, alokasi sumber daya, dan pengembangan produk. 3. Penghematan biaya. Biaya organisasi membantu perusahaan dalam menghemat biaya dengan mengidentifikasikan biaya yang tidak efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Pengendalian risiko. Biaya organisasi membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko kerugian dengan menghitung biaya yang diperkirakan dan mengembangkan strategi untuk menghadapi risiko tersebut. Metode biaya terbagi atas 3, yaitu metode activity-based costing. Metode ini menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, seperti penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. 2. Metode struktur biaya. Metode ini menghitung biaya organisasi dengan biaya menjadi biaya tetap dan variabel. 3. Metode Unicode. Metode ini menghitung biaya per satuan produk seperti biaya per unit produk yang diproduksi. Penurunan nilai ekonomis. Penurunan nilai ekonomis ini dari suatu aset tetap dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, pemakaian. Pemakaian aset tetap yang digunakan secara insentif akan mengalami penurunan nilai seiringnya waktu karena aset tersebut tidak dapat digunakan secara optimal lagi. Kedua, penurunan nilai. Nilai aset tetap akan berkurang seiringnya berjalannya waktu terlepas dari apakah aset tersebut digunakan atau tidak. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kehausan, teknologi yang lebih maju, dan perusahaan kebutuhan bisnis. 3. Kerusakan. Kerusakan aset tetap dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam, kecelakaan, dan kegiatan lain yang dapat mengurangi atau mengakhiri masa manfaat aset. 4. Kehausan. Perubahan teknologi atau kebutuhan bisnis dapat membuat aset tetap menjadi tidak relevan atau tidak efektif sehingga nilai ekonomis berkurang. Umur ekonomis. Umur ekonomis aset tetap memiliki umur ekonomis yang terbatas, yang berarti aset tersebut hanya dapat memberikan manfaat ekonomis selama periode tertentu. Setelah periode tertentu, aset tersebut tidak dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomis berkurang.
Penurunan nilai ekonomis ini dapat dihitung menggunakan metode penyusutan seperti metode garis lurus yang menganalikan biaya penyusutan dengan umur ekonomis aset, biaya penyusutan sehingga dengan mengurangi nilai residu dari biaya perolehan aset. Sekian dari penjelasan saya. Pencatatan penurunan nilai ekonomis aset tetap berwujud cost organization. Dalam akuntansi dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, pengukuran nilai. Nilai aset tetap berwujud diukur dengan menggunakan metode cost, yaitu nilai perolehan aset tetap berwujud dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Yang kedua, pengakuan penurunan nilai. Penurunan nilai aset terwujud diakui jika aset tersebut tidak dapat dioperasikan atau memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai bukunya. Yang ketiga, penyusutan. Penyusutan aset tetap berwujud dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, seperti metode garis lurus atau metode ganda. Yang keempat, pengungkapan. Penurunan nilai aset tetap berwujud harus dilakukan dalam laporan keuangan dengan memberikan penjelasan atau uraian mengenai aset yang mengalami penurunan nilai. Yang kelima, pengelolaan. Pengelolaan aset tetap berwujud harus dilakukan secara efektif untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan mengurangi biaya operasional. Biaya yang timbul dari pengelolaan aset tetap berwujud harus diakui sebagai pengeluaran modal dan penetapan. Dengan demikian, pencatatan penurunan nilai ekonomis aset tetap berwujud cost organization harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan. Okay, let's begin. Put your hands up. Put your hands up.